Baik, alhamdulillah teman-teman. Ketika seseorang ingin sukses, ingin mendapatkan sesuatu, ingin apapun dia, maka tidak ada jalan instan. Mari kita perhatikan mengapa jalan instan itu tidak ada dan sangat berbahaya ketika seseorang memiliki sebuah pandangan bahwa semua bisa ditempuh dengan jalan instan. Kita akan temukan dari beberapa fakta yang umum dalam kehidupan kita. Pertama, seorang bayi itu tidak mungkin kalau dia laki-laki punya kumis dalam waktu semalam. Butuh proses panjang. Begitu kan juga dengan bagaimana matahari ketika bersinar. Saat baru terbit, cahayanya itu hangat, masih temeram, kemudian menjadi terang seiring dengan perjalanan waktu. Begitupun malam, tidak langsung datang dengan hitam yang pekat. Ada tahapan, ada proses, sehingga kemudian kita bisa melihat dunia dalam kegelapan. 2 atau 3 fakta itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada jalur instan. Betapapun kita menginginkan sesuatu itu dengan sangat cepat. Bahkan kalaupun itu sebuah keinginan yang baik, proses tidak bisa kita hindari. Sahabat sekalian, keberhasilan, kesuksesan, dan kedamaian datang seiring waktu dengan langkah-langkah yang pelan tapi pasti. Jadi, kalau kita ingin tahu bagaimana cara mendapatkan sesuatu dengan tepat, maka bersabar. Dan sabar itu bukan menunggu tanpa usaha, melainkan terus berusaha sembari menikmati prosesnya. Jika kita memaksa hidup untuk segera berada di titik tertentu tanpa melalui tahapan yang wajar, maka masalah pun akan menghampiri. Misalnya, ada kasus seorang anak dipaksa menjadi pejabat. Meskipun secara formal mungkin ia berhasil, namun karakter dan kesiapan mentalnya masih jauh dari kata memadai. Kenapa? Karena memang semua hal butuh waktu. Nah, satu fenomena lagi, berita terbaru itu menunjukkan bahwa banyak perempuan di Indonesia menjadi korban pinjaman online. Kenapa pinjaman online menjadi begitu besar dan mengkhawatirkan di Indonesia? Karena kebanyakan orang ingin memiliki sesuatu, ingin menyelesaikan sesuatu dengan cara yang instan. Padahal ketika mereka mendapatkan uang dengan cara cepat, dalam jumlah yang besar, mereka tetap harus mengembalikan itu secara perlahan-lahan, dalam konteks pengembalian secara mencicil setiap bulannya. Dalam kata lain, sebenarnya yang instan itu hanyalah fata morgana, karena pada akhirnya sebuah pinjaman online pun harus dibayar dengan mencicil. Lebih jauh teman-teman, kalau kita memperhatikan bagaimana Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu berlangsung secara berangsur-angsur, bertahap, pelan-pelan. Dan kalau kita perhatikan, mengapa Allah harus membuat turunnya Al-Quran itu pelan-pelan? Bukankah Al-Quran itu dibutuhkan oleh umat manusia? Demikianlah memang proses yang ada dalam konteks kehidupan dunia. Segala sesuatu berlangsung secara bertahap, perlahan-lahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghukum orang yang mengingkari ayat-ayatnya secara langsung, tetapi setelah ada Rasul mengingatkan, Nabi memberikan pelajaran, namun mereka memilih untuk menyombongkan diri, pada saatnya Allah kemudian datangkan hukuman. Demikian juga para Nabi dan Rasul, ketika mereka berdakwah, tidak serta-merta karena yang dibawa adalah risalah Allah, kemudian mereka akan mendapatkan kemenangan dengan mudah. Mereka harus bertemu dengan musuh, bertemu dengan orang yang membuat jalan mereka terhambat, menjadi lamban. Tapi pada akhirnya dengan kesabaran, keistiqomahan, akhirnya Allah berikan jalan kemenangan. Dalam kata yang lain, mari hidup dengan menikmati proses. Semua keinginan boleh kita cantumkan, tuliskan. Tetapi yang terpenting adalah langkah apa secara nyata yang kita lakukan dari hari demi hari. Karena seperti yang telah kita jabarkan tadi, semua berlangsung secara bertahap. Dan dalam dunia ini, kita memang tidak perlu buru-buru, kecuali dalam hal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.